Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, taufiknya dan hidayahnya serta izinnya kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Pondok berbagi praktik baik. Tak lupa sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang ulun hormati, ulun mohon izin meminta waktu di sela-sela waktu istirahat pian-pian semuanya untuk mempresentasikan program di tugas akhir kegiatan PKG dulu di PKG PJOK Kota Banjarbaru. Nah, dulu mengambil judul yaitu pengenalan permainan tradisional di sekolah. Nah, ini latar belakangnya. Jadi sekolah sebagai tempat pendidikan tidak hanya bertugas untuk menumbuhkan intelektual, tetapi juga membangun karakter siswa. Salah satu cara untuk mengembangkan karakter positif adalah melalui olahraga tradisional yang mengandung nilai budaya lokal yang perlu dilestarikan. Namun, di banyak sekolah, olahraga tradisional sering terabaikan dan tidak dimasukkan ke dalam kegiatan rutin. Program ini bertujuan untuk mempromosikan permainan tradisional yang saat ini sudah mulai pudar di kalangan siswa di sekolah karena perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi seperti gawai. Dalam program ini, siswa diberikan kesempatan untuk memilih jenis olahraga tradisional yang ingin mereka lakukan serta ikut andil dalam merancang dan melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan demikian, siswa akan lebih terlibat, memahami sejarah, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap budaya mereka. Jadi intinya Bapak Ibu, latar belakang ulun ambil permainan tradisional ini adalah karena sekarang ini anak-anak peserta didik kita banyak yang tidak tahu dengan permainan tradisional yang dulunya tentu kita pernah melaksanakan permainan tersebut. Nah, contoh kecilnya saja seperti gobak sodor ya Bapak Ibu. Gobak sodor itu akhir-akhir ini aja anak-anak tuh banyak yang tahu, dan masih banyak permainan tradisional yang masih jadi tanda tanya untuk anak-anak peserta didik kita. Itulah sebabnya ulun mengambil tentang permainan tradisional. Kemudian tujuannya adalah yang pertama yaitu memperkenalkan olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya lokal di sekolah. Kemudian meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui kegiatan olahraga tradisional yang menyenangkan. Yang ketiga, memberikan pilihan kepada siswa dalam memilih dan melacak olahraga tradisional yang akan dilakukan. Yang keempat, melibatkan siswa secara aktif dalam menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan sekolah melalui olahraga. Visinya yaitu mengembangkan kecintaan terhadap budaya lokal dan meningkatkan kesehatan fisik siswa dengan melibatkan mereka dalam kegiatan olahraga tradisional yang mengedepankan aspek kebersamaan dan kekompakan. Nah, di slide-slide ulun ini ada berbagai macam permainan tradisional yang dari awal tadi mungkin sudah ulun lihatkan ya. Nah, seperti ini gobak sodor itu dari Yogyakarta, atau kalau di wadah kita biasanya disebut basing atau bahadang ya. Lain biasinan. Terus ada apa ini? Rampu alu dari Nusa Tenggara Timur. Pernah yang main ini? Biasanya perempuan orang, tapi resikonya gadis kena gabit ya.
Dan ini kayaknya nggak bisa untuk dimainkan untuk anak-anak yang kelas rendah karena perlu konsentrasi. Kapit. Nah, kemudian ini ada lagi permainan egrang yang dari Lampung. Kayaknya nih banyak yang pernah memainkan, tapi itu dari dulu memang nggak bisa. Bukan anak awak ya. Ya, jadi nggak bisa main egrang ini. Apa? Bertungkol. Oh ya, sebentar lainnya udah. Nah, kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang ingin dicapai, yaitu capaian yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang olahraga tradisional supaya anak-anak itu tahu Bu tentang olahraga tradisional itu apa aja. Kemudian langkah-langkahnya menyediakan sesi pengenalan mengenal sejarah dan manfaat olahraga tradisional di sekolah, mengajak siswa untuk melatih olahraga tradisional yang akan dipraktikkan. Kemudian mengadakan kegiatan demonstrasi olahraga tradisional di sekolah yang melibatkan siswa. Kemudian indikator terukurnya 100% siswa dapat menyebutkan nama dan menjelaskan sejarah dari minimal 2 jenis olahraga tradisional yang diperkenalkan. 90% siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan demonstrasi olahraga tradisional. Kemudian capaian yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga tradisional di sekolah. Langkah-langkahnya yaitu membagi siswa ke dalam kelompok untuk merancang kegiatan olahraga tradisional yang ingin mereka lakukan. Kemudian mengadakan kompetisi atau kegiatan olahraga tradisional secara rutin, misalnya setiap Jumat pagi. Kemudian mengadakan acara bersama yang melibatkan seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam olahraga tradisional. Ini bisa kita lakukan biasanya kalau untuk kompetisi ini Bu, saran ulun seperti kegiatan setelah ulangan itu Bu, apa namanya? Class meeting lah, setelah ulangan sambil anak-anak itu menunggu pembagian rapot, biasanya kan sudah habis tuh pembelajarannya. Jika ada media, jika tidak mungkin bisa diadakan permainan seperti ini. Indikator terukur 85% siswa berpartisipasi aktif dalam kompetisi atau kegiatan olahraga tradisional. 90% siswa menyatakan puas dengan kegiatan olahraga tradisional yang dilakukan di sekolah. Harapannya seperti itu ulang. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program sasarannya ulang seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6. Karena kalau kelas 1 sampai 3 sepertinya belum bisa ya demikian. Sepertinya belum bisa. Seperti contoh, tapi ada beberapa olahraga tradisional yang bisa dimainkan untuk anak kelas 1 sampai 3 ada juga sih. Seperti apa ya? Batu, engkau. Berarti yang ngambil kelereng sambil kayaknya bisa itu sambil dilatih motoriknya ya. Kalau 4, 5, dan 6 itu cenderung mungkin lebih mudah lah mengajarnya untuk olahraga tradisional itu. Nah, program yang belum ajukan ini waktu pelaksanaannya ya kalau bisa 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kan hari Jumat setelah pembiasaan Jumat, biasanya setelah pembacaan Yasin kan kita ambil waktu sebentar untuk kegiatan mengenalkan permainan tradisional. Kemudian untuk ruangan atau tempatnya yaitu lapangan sekolah. Mitranya yang bisa membantu dalam memperkenalkan permainan tradisional yaitu ada guru PJOK, guru muatan lokal, guru kelas, dan peserta didik. Nah, biasanya permainan tradisional itu kalau tidak salah di mata pelajaran muatan lokal itu ada ya, ada. Nah, mungkin tapi tidak banyak. Jadi tapi perlu kita ajarkan ke peserta didik kita supaya mereka tahu tentang
olahraga tradisional. Kemudian pengaturannya pertemuan 1 sampai 2 itu tentang pengenalan macam-macam permainan tradisional dan sejarahnya. Dari mana gerobak sodor, dari mana ulang naga panjang dan egrang dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan 3 sampai 4 yaitu tentang pembelajaran teknik dasar permainannya, bagaimana cara bermainnya. Kemudian pertemuan 5 dan 6 yaitu pembagian kelompok dan merancang pembuatan alat. Mungkin ada beberapa permainan tradisional yang bisa menggunakan alat-alat di sekitar, seperti egrang tadi itu biasanya kalau dulu saya ingat dulu bolanya dari bambu lah, dari bambu. Kemudian kalau apa itu yang terompah ya, yang ketiga balap terompah bagian ya, bagian. Nah, bagian itu bisa dari kayu dan ban bekas, ya kan, membuatnya. Kemudian di pertemuan dari ketujuh yaitu presentasi hasil atau lomba, diperlombakan anak-anak tadi. Pernyataan tentang kapasitas rencana evaluasi, yaitu kapasitas sumber dayanya, yaitu fasilitas sekolah memiliki halaman yang dapat digunakan untuk kegiatan olahraga tradisional. Halaman kita sepertinya cukup ada bergantian. Kemudian sumber daya manusianya yaitu dari guru PJOK, guru muatan lokal, guru kelas dan peserta didik. Kemudian komunitas sekolah itu perlu juga dukungan dari orang tua, karena kan pembuatan alat itu bisa dilakukan di rumah dibantu dengan orang tua siswa. Nah, rencana evaluasi peserta didik melakukan refleksi bersama siswa setelah setiap kegiatan untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang olahraga tradisional dan kepuasan mereka terhadap kegiatan. Artinya senang tidak mereka melaksanakan kegiatan olahraga tradisional ini. Syukur-syukur efek dari pembelajaran olahraga tradisional ini bisa mengurangi kecanduan mereka terhadap gawai atau HP gadget. Kalau zaman kita dulu nggak ada pula HP, main apa itu Mobile Legends dan sebagainya nggak ada. Jadi anak-anak sekarang kita tahunya seperti itu. Kemudian rencana evaluasi peserta pengajar yaitu wawancara atau diskusi kelompok antar guru PJOK dan guru kelas untuk mengetahui efektivitas program tersebut. Apakah nantinya program tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak, itu perlu nanti dievaluasi. Kemudian orang tua, suruh kesederhanaan kepada orang tua untuk mengetahui apakah mereka mendukung dan melihat dampak positif dari kegiatan olahraga tradisional di sekolah. Jadi bisa nanti sambil ditanyakan orang tuanya, seperti tadi Bu, apakah dengan diajarkan permainan tradisional ini anak-anak yang tadinya gadget 8 jam misalkan sehari apakah berkurang dengan adanya pembelajaran permainan tradisional? Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan tantangan yang dihadapi yaitu satu, kurangnya waktu, keterbatasan waktu dalam jadwal sekolah. Jadi menyisipkan untuk pembelajaran permainan tradisional itu mungkin susahnya di jadwal sekolah itu waktunya. Solusinya menyelaraskan kegiatan sekolah olahraga tradisional dengan waktu luang atau waktu pelajaran lainnya, misalkan saat istirahat panjang atau sebelum pelajaran dimulai. Nanti kalau sudah anak-anak itu tahu tentang pembelajaran permainan tradisional ini, mereka bisa mengatur waktunya. Seperti kita lihat di akhir-akhir ini anak-anak sering main bola sodor gitu. Di waktu istirahat mereka berlatih bola sodor. Nah, keterbatasan pengetahuan siswa tentang olahraga tradisional. Nah, ini tantangan salah satunya. Beberapa siswa mungkin belum pernah mendengar atau mencoba olahraga tradisional. Nah, ini kemungkinan ada, kalau kita presentasikan mungkin 50% lah anak-anak sekarang ini jarang yang tahu tentang permainan tradisional. Kemudian solusinya memberikan pengenalan yang menarik tentang olahraga tradisional melalui video atau cerita dari orang tua atau anggota komunitas.
Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu minimnya peralatan. Beberapa olahraga tradisional mungkin membutuhkan peralatan yang tidak tersedia di sekolahnya itu tadi. Jadi salah satu tantangannya akhirnya orang tuanya yang bisa menemukan dan bisa membutuhkan. Solusinya menggunakan peralatan yang sederhana atau kreatif yang bisa dibuat sendiri dari barang bekas di sekolah. Jadi dimodifikasi. Kayak kasti itu bisa dengan limpahan kertas yang tidak dipakai itu bisa digunakan untuk. Nah, itu tadi Bapak Ibu presentasi ulun tentang program permainan tradisional di sekolah. Mari sama-sama kita lestarikan permainan tradisional di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Saran dari Bapak Ibu sangat ulun butuhkan. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu ya. Mungkin itulah program yang ulun rancang untuk memenuhi tugas akhir dari kegiatan PKG yang ulun lakukan selama 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir, dan ini sudah di akhir-akhir kegiatan PKG ulun. Ulun mohon doanya dan dukungan, semoga kegiatan PKG ulun dan kawan-kawan dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.